Oke, di video kali ini gua mau presentasi tentang alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dakjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue gak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Ya, melalui suaranya itulah kemudian ramai hingga saat ini tak kunjung usai. Bang Kapitra, kalau menyambung tadi Bang Kapitra, permintaan maaf dari orang tua pada saat berbicara dengan gubernur, sah-sah saja dong. Karena berbicara dengan orang nomor 1, sedangkan beliau juga sebagai ASN. Nggak ada urusan apakah itu orang nomor 1 atau orang nomor 2 atau orang nomor hantu pun. Kalau ketika kebenaran itu diucapkan, dia menjadi suatu realitas kebenaran. Refleks itu? Makanya tidak perlu ada pernyataan maaf. Apapun konsekuensinya kebenaran kan harus disampaikan. Tadi Dinda mengatakan, mengutip Abu Talib, Ali bin Abi Talib. Lihatlah kebenaran itu, jangan lihat dari orangnya, dari siapa yang mengatakan, tapi lihatlah kebenaran itu. Tapi posisi Anda ini mendukung Bima Yudo? Mendukung kritikan substansinya? Cara menyampaikan kebenaran itu tentu harus dengan cara yang baik. Menyampaikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Ya. Lalu banyak faktor sebenarnya. Ada aturan di Undang-Undang 32 tahun 2024. Itu juga memberikan disability of powers ya. Ada kewenangan pemerintah pusat ya, yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat antara jalan provinsi dan provinsi yang lain. Ada kewenangan provinsi, antara kabupaten dan kabupaten itu jadi kewenangan. Tapi ada kewenangan jadi tanggung jawab dari kabupaten dan kota itu sendiri. Jadi kita harus lihat apakah itu tanggung jawab gubernur, apakah itu tanggung jawab dari bupati atau kepala daerah tingkat 2 ya. Di situ juga ada, sebentar ya, ada juga politik anggaran. Dan politik anggaran itu juga didistribusikan ya ke kabupaten kota. Nah disinilah kita lihat apa yang jadi masalah sehingga kendala-kendala pembangunan di daerah itu mencuap ke permukaan. Jadi tidak ansi semua menjadi tanggung jawab gubernur. Semua juga harus menjadi carut marut kepada gubernurnya. Lihat dulu kewenangan itu ada pada siapa. Dan struktur-struktur pemerintahan itu juga jelas, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Kita ini kan terlalu gampang mengadopsi suatu pernyataan, lalu melihat sesuatu bukan dari pengetahuan itu sendiri. Tapi dari segelintir pemahaman, lalu kita eksploitasi itu menjadi sebuah kebenaran, lalu menyeruduk kemana-mana. Sehingga bahwa kondisi yang sebenarnya faktor-faktor yang menghambat itu terlupakan. Ini yang selama ini yang kita abaikan. Sehingga muncullah hal-hal seperti ini. Tapi timpang nggak Bang? APBD Lampung 7, sekian triliun, kemudian anggaran untuk pembangunan jalan 72 miliar rupiah, itu timpang nggak? Iya, anggaran itu kan kalau saya nggak salah 2023 itu 7,38 triliun ya. Itu kan juga terbagi dengan belanja pegawai dan sebagainya. Dan kita lihat alokasinya seperti apa. Karena di kabupaten kota itu juga punya anggaran yang untuk membangun daerahnya sendiri-sendiri. Jadi kewajiban gubernur itu antara kabupaten dan kabupaten, disitulah ya menjadi kewenangan dia. Jadi, tetapi di tempat-tempat lain, di dalam kabupaten kota itu menjadi kewenangan tingkat 2. Nah itu tidak bisa semua dikembalikan tanggung jawab kepada gubernur. Kita harus lihat jernih lah. Bahwa ada koreksi, bahwa koreksi itu direspon apa tidak. Tapi ini yang harus kita amati. Begini Bang, Abang dengan mengatakan bahwa jalan ini pusat, provinsi, yang itu benar kalau secara struktural. Tetapi pertanyaannya adalah apakah publik mengetahui jalan ini jalan nasional, jalan ini jalan kabupaten, jalan ini jalan desa? Kan tidak.
Dan kita juga punya satu aturan bahwa pejabat publik itu untuk melayani kebijakan publik semua. Nah kebetulan yang disampaikan sama Bima ini adalah di konteks Lampung. Kalau dia bicara misalkan ke presiden kejauhan lah. Makanya dia kritik provinsi. Jadi poinnya adalah sebenarnya Adinda apa yang terbaik buat masyarakat. Soal otonomi itulah daerah. disebutkan. Pahamin dulu paham, otonomi kita paham. daerah. Tapi pertanyaannya ada split rakyat of powers, nggak paham. Ya. Di situ harus Kalau paham jalanan kewenangannya. rusak itu ya. tanggung jawab dari Enggak, bukan pejabat di wilayah negara. mana? Apakah itu di wilayah tingkat 2 atau itu di bagian kewenangan provinsi? Ya, karena ini otonomi daerah dia punya otoritas sendiri. Hierarki kepemerintahan daerah sekarang tidak sekuat zaman dulu. Bupati bisa saja melakukan asistensi kepada gubernurnya. Yang ya. dikritik oleh Bima, Ya. ini diamini oleh semua orang. Yang dikritik yang nggak ngaminin tuh abang doang. Bukan, soal kritik itu bukanlah hal yang haram jadi, memang dalam kondisi era infrastruktur ya. di lapangan. Dalam demokrasi sekarang, di lapangan kritik itu, itu bukan sesuatu yang Jangan yang kemudian abang dilarang. ngomong ini tanggung jawab presiden, ini Bukan. tanggung jawab bupati. Anda harus ini paham tanggung jawab RT. generalisasi. Nggak bisa berpikir gitu. Generalisasi sebuah tanggung jawab tidak bisa ditimpakan kepada satu orang. Ya, dia sudah ada pembagian tanggung jawabnya yang dia harus bertanggung jawab atas perintah undang-undang terhadap mereka. Betul. Ya, Tanggung mereka jawab yang itu bukan berarti membatasi. Ya. Saya kira Nah, itu. Saya mengatakan harus pada tempat yang tepat melakukan koreksi. Nggak bisa juga disalahkan kalau terjadi di daerah Lampung Timur. Lalu gubernurnya harus bertanggung jawab. Yang harusnya bertanggung jawab itu adalah bupatinya. Kalau itu terjadi di wilayah kewenangan tingkat 2. Tapi kalau itu menjadi kewenangan gubernur tingkat 1, perlu diberikan informasi itu. Tapi permasalahannya kan sekarang bukan demikian. Bahwa kita menyeralisasi semua harus tanggung jawab orang nomor 1. Ini bahasa orang mengatakan orang nomor 1 ini bahasa anarki kepemimpinan. Kalau gitu. Pak Gubernur ngomong kayak abang itu clear. Tapi Pak Gubernur kan melaporkan malah kasus Bima ini ke hukum. Artinya dia tidak. Makanya dia tipis telinganya gitu. ini sekarang saya memberitahu cara gubernur menyampaikan, merespon masyarakatnya. Ini cara saya menyampaikan. Soal proses hukum boleh Ya. kita ke yang melaporkan Bima Yudo Bapak sebelum ke Bang Boni dan juga ke Bang Habibur Ya, Rahman. kita tahan dulu Bang. Sudah bergabung ya. Maria, ada siapa ini? Maria? Ada Bang Ginda Ansori Waika nih salah satu pelapor dari Bima Yudo yang sempat melaporkan awalnya. Bang Ginda, kami penasaran Bang, apa yang kemudian menggerakkan Anda untuk melaporkan Bima melalui video yang viral tersebut? Baik, Mbak Maria dan Mas Andro. Jadi pada prinsipnya yang menggerakkan saya adalah putra daerah Lampung yang kemudian mendengar bagaimana kemudian Saudara Bimo ini membuat konten yang menurut saya itu tak lazim. Kenapa tak lazim? Karena dia menyebut gue berasal dari daerah yang satu ini Dajjal. Terus ditambah lagi tadi ada tayangan narasi sebelumnya, ya bahasa-bahasa yang menurut saya kurang baik gitu. Dan ini penting untuk kita ketahui bersama bahwa kita boleh saja mengkritik pemerintah, tapi kemudian dengan bahasa-bahasa yang santun. Gitu. Apa yang saya lakukan selama ini juga sama dan juga saya rasional. Kita lihat dong, misalkan harus bisa memilih atau kemudian memisahkan mana yang kita kritik, mana yang kemudian kita menghujat, gitu loh. Nah, yang saya ambil di sini adalah kata gue berasal dari daerah provinsi satu ini Dajjal, itu yang saya ambil. Dan narasi dan diksi inilah yang kemudian menurut saya sebagai orang Lampung, ya mungkin juga Bang Habib juga bisa merasakan bahwa kalau bicara Dajjal kita ini semua manusia dan alam semesta ini indah. Belum ada Dajjal di sini gitu. Nah, oleh karenanya itu yang kemudian saya sampaikan. Ya? Kata yang Anda sampaikan tadi yang menurut Anda tidak wajar, tidak lazim tersebut merujuk kepada apa? Kepada personal kah, orang? Ya bisa saja kemudian kepada personal atau kemudian justru ini lebih kepada rasa yang dimiliki oleh masyarakat Lampung gitu loh. Ya kan? Karena tidak pernah kita dengar yang namanya Dajjal segala macam. Jadi artinya konten yang dibuat oleh Saudara Bimo ini menurut saya ya kurang menampilkan kritik yang kemudian benar-benar arahnya mengkritik pemerintah. Bang Ginda. Dan sampai saat ini
Sorry Ya. Bang, saat ini sudah ada konten yang dibuat dalam bentuk Ya. klarifikasi mengenai kata Dajjal yang digunakan ketika mengupload di TikTok itu. Alasannya, kalau terlalu sopan tidak akan didengarkan, tidak ada tindak lanjutnya. Sehingga menggunakan kata-kata yang mungkin hooknya begitu kerasa, sampailah itu ke telinga Gubernur Lampung Bang. Iya. Itu alasan dari Bima Yudo Bang. Saya pikir nggak seperti itulah. Jadi artinya kita juga bisa memberikan hal-hal yang positif yang kemudian bisa sampai juga. Gitu loh. Iya. Dan itu pun Mas Andro tergantung juga proses anggaran. Saya sepakat dengan Bang Kapitra tadi bahwa perlu diketahui ini Provinsi Lampung yang saya dapat informasinya bahwa Pak Gubernur yang sekarang menduduki jabatannya itu harus menyelesaikan hutang rejim masa lalu. Itu 1,7 triliun. Oke Pak. Bang, ya. Ya kan setelah itu kemudian ada COVID. Nah, artinya apa yang disampaikan Bimo ini pada konteksnya adalah lagi mau dibangun pada 2023 ini, gitu loh, dengan anggaran yang terbatas. Oke, kita gitu akan loh. lihat nanti perbaikan akan seperti Ya. apa Bang Ginda. Tapi kita juga ingin tanya nih kepada warga Oh, ya. Lampung juga, Bang Habib Rohman, respon Anda. Ya, ada dua level, ada dua masalah. Yang pertama soal cara, yang kedua soal substansi. Ya, kita soal substansi dulu. Ya, semua orang Lampung pasti paham nih. Ini soal infrastruktur, ini kita benar-benar kedodoran. Kita itu kalau di Lampung itu yang kita bagus tuh tolnya aja gitu loh. Keluar tol mau masuk ke Bandar Lampung langsung disambut oleh jalan jelek ya di sekitar yang disebut Kota Baru itu, di sekitar keluar tol menuju keluar masuk ke Bandar Lampung jalan jelek. Saya itu malu kalau kunker komisi gitu kan ke Polda Lampung atau ke Kejaksaan Tinggi Lampung lewat jalan-jalan yang begitu jelek keluar dari tol situ. Apalagi di daerah-daerah sekitar kampung halamannya Bima ini. Saya paham itu kampung halaman saya juga. Dulu Lampung Tengah, sekarang Lampung Timur, daerah Raman itu. Nah, kedua ya, tapi sebelum yang kedua saya mau mengatakan, merespon dari Kakanda Kapitra tadi. Benar, Bima ini nggak menyebut justru ini yang salah gubernurnya kah, bupatinya kah, tapi ini kritikan umum. Yang masalah ini orang yang meresponnya seolah-olah Bima menyudutkan gubernur seorang. Menyebutkan menyudutkan gubernur sebagai pemimpin tertinggi di Provinsi Lampung, sehingga perlu gubernur menelpon langsung lalu disebut memaki-maki orang tua Bima. Nah, itu masalahnya di situ. Harusnya kalau saya melihat respon yang cukup elegan justru dari Bu Wakil Gubernur. Iya. Yang menjelaskan luar biasa. Nah, lalu ke soal cara. Saya pikir ini caranya benar-benar smart ya yang disampaikan oleh Bima ya. Saya jarang ketemu anak muda begini. Satu, peduli, kedua caranya pinter banget. Dia bikin tabel, dia bikin riset, kasih data dan lain sebagainya. Hal-hal yang kita alami, tapi saya tuh nggak pernah berpikir untuk membuat kritikan seargumentatif itu. Iya, saya nggak tahu dia anak ini kuliah apa ya, jurusan apa ya. DPR kalah Bang, DPR kalah. Saya dalam hal ini, saya orang Lampung ya kan nggak bisa menyusun dalam waktu secara singkat dengan cara yang sangat komunikatif. Nah ini komunikasi, penggunaan ada kata itu kan tidak terlepas dari konteks. Nah ini saya paham Pak Kapitra, kita paham ya. Saya lawyer yang membela puluhan orang yang dijerat dengan undang-undang ITE dan lain sebagainya. Di situ timbul pemahaman bahwa untuk memahami kata per kata itu kita mesti memahami konteksnya. Kalau dalam hukum itu Bang Kapitra paham banget yang namanya mens rea. Sikap batin, niat, adakah orang ini, Bima ini pengen menjelek-jelekkan Provinsi Lampung, pengen memfitnah kami orang Lampung. Enggak ada sama sekali. Nah ini yang dilakukan oleh Polda Lampung menurut saya sudah benar sekali menghentikan perkara ini karena tidak dilihat sebagai unsur pidana, karena enggak ada mens rea. Nah, di KUHP yang baru di pasal 36 yang alhamdulillah sudah kami sahkan kemarin, ini mens rea ini tadinya kan namanya mens rea ini kan baru digunakan ketika di persidangan. Apapun ada atau tidak mens rea di persidangan baru dibuktikan, orang bisa ditangkap dahulu. Tapi di hukum yang baru kita, di KUHP yang baru, mens rea ini sejak saat tahap penyelidikan. Setiap tingkat pemeriksaan, penyelidikan udah dilihat ada mens rea-nya enggak. Ternyata apa yang kami usulkan, saya berapa kali usulkan ke Pak Kapolda, ya, ke Pak Kapolri, ini enggak ada mens rea-nya. Ternyata saya lihat terlaksana dengan baik, ya. Jadi dianggap tidak ada unsur pidananya dalam konteks tidak ada mens rea, tidak ada niatan, tidak ada sikap batin si Bima ini untuk mencemarkan nama baik, memfitnah. Nah, saya pikir ini kita memang talk show bagus kalau ada adu argumentasi, tapi
secara substansi, jangan kasus ini membuat kita justru terpecah-pecah. Kita cari solusinya lebih bagus. Benar, masing-masing level pemerintahan ada peran ya, dan kemudian tentu ada tanggung jawab ya untuk menyelesaikan masalah ini. Demikian. Tapi kami juga mempertanyakan, selama ini, sebelum ke Bang Boni, selama ini DPR kemana Bang? Yang harusnya punya dapil di Provinsi Lampung menyuarakan keluhan dan juga masalah problematika yang ada di provinsi ini, tapi kok malah seorang netizen, bukan anggota Dewan yang menyampaikan itu. Nanti Bang Habibur Rahman, Bang Boni ditahan dulu ya. Kita harus jeda dulu, hanya di Catatan Demokrasi pemirsa.